alangkah baiknya, alangkah lebih beciknya apabila para dokter ini juga ngangsu kawruh terhadap dukun bayi ini, walaupun secara akademis ya, secara etika dan estetikanya mungkin kurang pas, tapi tembang tembung lan dodok sele si punang bayi, artinya si jabang bayi datang ke bumi, saya yakin seyakin-yakinnya dukun bayi ini lebih mengetahui daripada para kaum medis sekarang gitu loh. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Beberapa waktu yang lalu panjenengan pernah menyampaikan tentang pekerjaan laki-laki yang paling mulia, yaitu menjadi pamulasara layon, begitu nggih. Atau di beberapa daerah namanya ada yang kayim, lebe, modin, kaum, dan lain sebagainya. Nah, terkait itu ada yang bertanya ini Mbah di kolom komentar, yang intinya lalu bagaimana dengan orang perempuan begitu loh. Bagaimana dengan pekerjaan perempuan yang paling mulia Mbah? Adakah wedarannya Mbah? Monggo. Om wilahing jati nuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Niki cerita sing urung wonten pakemeng nggih. Artinya tidak ada literasinya, kalau bahasa Menterengnya itu nggak ada yang tertulis di kalau lebihnya ya di buku-buku atau di Alkitab yang itu. Jadi saya menceritakan ini atas dasar laku, atas dasar ulah rasa gitulah, ulah bukan olah. Ulah rasa saya, ulah batin saya, sebisa asa saya akan menyampaikan untuk para kaum hawa atau kaum wanita yang di muka bumi ini. Sesungguhnya ada profesi ya Pak ya, profesi yang paling mulia menurut keyakinan saya berdasar kepada hasil olah batin saya, dan sesungguhnya ini kasus nyatanya juga demikian. Artinya kasus nyatanya sebagai seorang ibu yang harus mengasuh anak gitu. Ibu kan harus mengasuh anak sewajibnya. Cara bahasa gampangnya itu ya surga berada di telapak kaki ibu. Artinya ibu ini sebagai pengasuh bukan berarti tersendiri dalam arti yang paling mulia semua itu harus ikut menjadi profesi ini, bukan ya. Ya artinya wah aku kepengen profesi itulah biar paling mulia, ini juga tidak, karena kaitannya adalah dengan garis titis yang pepesen, tapi minimal ibu sebagai pengasuh anak ini sudah mulia. Lalu ada yang lebih mulia lagi, dan yang paling mulia yang saya katakan itu ya, itu adalah dukun bayi Mas. Itu loh. Sekali lagi ya saya mengatakan bahwasanya profesi atau pekerjaan lah kalau istilah sekarang, atau darmaning wajib ya, darmaning wajib ya sama saja peribadatan melalui profesi begitu, adalah dukun bayi. Lah, mengapa saya mengatakan dukun bayi itu? Sebab dukun bayi yang seasli-aslinya, dukun itu ada 3, dukun pengantin, dukun spiritual, lalu dukun bayi gitu loh. Ini pemahaman saya. Lah ini kalau perempuan itu pekerjaan atau profesi atau darmaning wajib yang paling mulia adalah dukun bayi. Mengapa demikian? Saya mengatakan karena menyambut ruh yang baru kalau bahasa sana ya. Kalau bahasa saya adalah menyambut sukma anyar, mulia-mulia ning titah di muka bumi ini kan adalah manusia ya. Sekali lagi, mulia-mulia ning makhluk di bumi ini kan adalah si punang jabang bayi, manusia, bukan bayi kera, itu bukan gitu loh. Karena manusia adalah pemimpin di muka bumi. Lah, yang memondong pertama, mondong itu ya menyambut pertama, kalau dulu sebelum banyak
para dokter, para bidan, itu adalah dukun bayi. Lah, dukun bayi tentunya mengerti kepada serati wadi wigati. Lah, ini pokok harus diketahui. Serat ini bayi bakal lahir, tanda-tandanya sekian bulan seperti apa itu kan biasanya ada swaka dulu. Swaka itu ada tembung. Ini saya sedang mengandung, nanti saya akan menggunakan, kalau istilah sekarang itu jasa, menggunakan pertolonganmu lah caranya. Jadi sesudah 4 bulan ditiupkan roh, sudah gerak ini si bayi, itu tentu swaka. Swaka itu ya mandalah, ada tembung itu. Itu nanti terus dikontrol terus, artinya ini bayi sungsang atau tidak. Bayi sungsang itu ya bayi yang kalau lahir kakinya dulu katanya gitu loh. Ini bayi bungkus atau tidak, ini ujur alangnya seperti apa gitu. Itu dikontrol terus dengan mohon maaf, ini kekuatan naluri pada dukun bayi ini sangat kuat, saya meyakini. Kekuatan naluri berarti hanya dengan jari seperti ini bisa mengetahui. Ini yang saya tahu loh ya. Jari seperti ini ditempelkan di perut sang ibu yang sedang mengandung, itu sudah mengetahui kondisi bayi di dalamnya. Lah, lalu sampai dengan mitoni, ya ngupati, mulai ngupati ini sudah swaka, sampai dengan mitoni, sampai dengan hendak melahirkan. Kalau dukun bayi yang saya tahu dulu, ini kurang lebih ancer-ancer, ya kurang 1 minggu. Lah, ini kekuatan naluri inilah yang saya mengatakan bahwasanya tidak semua seorang ibu wanita bisa menjadi dukun bayi, karena ini kekuatan secara alami ya, kekuatan secara alami, dan biasanya punya waris tertentu, setidaknya kalau dalam bahasa Hindu ini adalah ono tedaking brahmana, tapi brahmana yang wanita. Lah, brahmana wanita inilah yang cenderung kepada dukun bayi. Ini adalah brahmana wanita yang ditugaskan, dikodrakan untuk menyambut makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Setiap makhluk manusia adalah dukun bayi ini menyambut. Yang paling pertama ini ada dukun bayi, dan dukun bayi tidak mungkin akan cara semau gue akan menjahili karena apa, ya jahil itu apa ya, dengki lah ibaratnya. Bayi ini kan otomatis melalui dukun ini, tidak ada dukun bayi yang tidak menghendaki bayi ini terlahir tidak dengan selamat maksudnya. Lah, inilah kemuliaannya seorang wanita atau kaum hawa, yaitu menyambut sukma. Inilah dukun bayi ini derajatnya menurut keyakinan saya adalah paling tinggi atau paling mulia. Pekerjaan yang paling mulia adalah dukun bayi, ya, yang nggak usah dipercaya, tapi saya meyakini itu. Lah, biasanya dukun bayi ini punya karismatik tersendiri dan punya kelebihan tersendiri. Dengan ciri-ciri yang saya tahu, di sini ada dukun bayi namanya Biyung Satem. Biyung Satem itu adalah usianya juga panjang, lalu giginya ini juga utuh, dilalak kersane ngalah, dan niscaya cara kembalinya atau meninggalnya itu dengan cara yang baik lah, ibaratnya tidak tersayat perlahan-lahan. Ini yang saya tahu, karena pekerjaannya adalah pekerjaan yang paling mulia bagi kaum hawa. Lah, saya mengatakan artinya jangan, atau seyogianya tidak semua wanita kepengen menduduki posisi ini, karena ini ada garis titis tulise, artinya tidak semua wanita. Namun setidaknya wanita ini adalah sudah sangat mulia karena mengasuh anak. Jadi intinya dukun bayi ini adalah pekerjaan yang paling mulia, tapi adalah sudah ada garis pepestene. Tidak bisa manusia itu, kaum wanita ini, wah saya akan melakukan jadi dukun bayi. Biasanya itu kan ada warisan terah brahmana ini namanya keris brojol itu loh. Dan itu harus yang kuat. Nah, keris brojol ini ya biasanya terwarisi dari orang tuanya si dukun bayi atau kakeknya, ya pokoknya leluhurnya dukun bayi ini, ibaratnya kakeknya atau apa gitu loh. Lah, keris ini kan mestinya dipegang oleh kaum laki-laki. Namun spesifikasinya kalau keris brojol ini adalah terpegang oleh dukun bayi atau kaum hawa
hanya diwenangkan memegang keris brojol ini. Lah fungsi daripada keris brojol ini sesuai dengan kekancingannya atau pakemnya dibuat oleh empu ya, yang membuatnya ini spesifikasinya adalah untuk brojolke atau melahirke bayi. Bila mana ada kesulitan, niscaya keris brojol ini ya dengan caranya biasanya setiap benda yang bertuah gitu kan ada bahasa kuncinya ya. Dengan caranya si si dukun bayi ini mungkin dengan cara disawabke, dijunjung seperti ini atau ditinggike, lalu dicelupkan ke air, lalu untuk mengusap perut, atau mungkin didekatkan dengan perutnya, yaitu tergantung kepada si dukun bayi ini. Yang jelas keris brojol ini kaitannya dengan garis titis tulis daripada seorang kaum Hawa yang kinodrat menjadi dukun bayi. Oke, nah lalu tanya ini Mbah terkait relevansinya dengan zaman ini, bahwasanya dukun bayi itu ini ada isu ya. Ada isu kan dukun bayi disinyalir tidak sesuai dengan ranah medis begitu, karena tradisionalnya itu tidak berdasar ilmu pengetahuan. Satu. Yang kedua, apakah kemuliaan profesi wanita itu juga berlaku bagi seorang, kalau zaman sekarang ya seorang bidan ataupun seorang dokter spesialis kandungan begitu Mbak? Saya akan berkata ngono yo ngono ning aja kaya ngono. Ya. Artinya begini. Ini kan konsepsi berdasar literasi. Mengatakan yang demikian begitu ya, mengatakan bahwa saya tidak sesuai dengan protap gitulah, atau ya pokoknya sejenis itulah, atau prokes gitu loh. Nah, ini bongo-bongo saja. Namun kakekmu terlahir dari mana? Buyutmu terlahir dari mana? Ini saya punya hak dong untuk mempertahankan karena kemuliaannya leluhur kita gitu loh ya. Nah, kalau tidak buyutmu, canggahmu itu terlahir oleh dukun bayi atau tidak? Dan lalu protap ini kan sesungguhnya menurut saya setelah manusia pada pintar, ada ilmu kedokteran, ada ilmu apa. Tapi sebelumnya ini adalah dukun bayi Mas. Maka derajatnya adalah paling mulia menurut saya. Dan mohon maaf sama apa-apanya, tanpa ada dokter pun orang dulu ya itu sudah melahirkan dengan, mohon maaf, agendanya adalah keris brojol. Lah kekuatan apa kaitannya antara magis dengan medis kan seperti itu loh. Magis dengan medis. Pernah dengar nggak yang namanya puasa itu bisa menghilangkan sebuah penyakit? Ya kan? Sering mendengar kan? Lah kaitannya dengan puasanya empu yang membuat ini, yang taruhlah dimensinya dimasukkan ke dalam keris ini, niscaya itu adalah merupakan sarana yang, mohon maaf, cara kekuatan batin yang dimasukkan ke sebilah keris ini atau benda bertuah ini akan run temurun Mas. Artinya biasanya kalau dukun bayi ini adalah turunan. Lah terkait dengan yang mengatakan bahwa bahasanya tidak sesuai dengan protap, ya monggo-monggo saja, itu hak panjenengan. Tapi saya juga punya hak untuk mengatakan ngono yo ngono ning aja kaya ngono. Katakanlah yang lebih bijak, yang bahwasanya semua kita pada awalnya terlahir sebelum ada ilmu medis yang seperti ini. Ujung-ujungnya ini kalau saya mengatakan itu kan ya rebutan kokoh ya. Kalau dukun bayi ini kan nggak boleh mentarif Mas ya, nggak boleh mentarif. Dan perbedaannya, mohon maaf, kalau dukun bayi dan bidan ya, perbedaan dukun bayi dan bidan maksud saya, kalau dukun bayi itu mendodok seleke, ada tembungnya, ada doanya. Namun ya kalau mungkin dokter atau bidan, kemungkinan besar tidak ada doa tertentu, tidak ada dodok selehnya. Contoh doa yang itu, si jabang bayi kue sambut tekamu maring bumi, cara nune muga-muga dadi anak kang sol. Lalu kalau dulu ditaruh ke tampah gitu lah, tempat tampah ya itu tampah gitu loh, tampah yang asli bukan tampah atom, dari bambu, biar katanya salokannya biar bom begitu loh caranya. Terus dibuatkan sebilah keris yang dari bambu gulung. Lah ini kan jelas artinya dodok sele tembang lan tembunge artinya menyambut secara sungguh-sungguh, secara medisnya
keimanannya itu lebih tinggi derajatnya mungkin daripada mohon maaf dokter sekarang atau bidan sekarang, dokter kandungan dan sebagainya, mungkin tembang-tembungnya lebih ngepasi daripada inilah. Alangkah, walaupun ini alangkah baiknya, alangkah lebih beciknya apabila para dokter ini juga ngangsu kawruh terhadap dukun bayi ini, walaupun secara akademis ya, secara etika dan estetikanya mungkin kurang pas, tapi tembang tembung lan dodok seleh si punang bayi, artinya si jabang bayi datang ke bumi, saya yakin seyakin-yakinnya dukun bayi ini lebih mengetahui daripada para kaum medis sekarang gitu loh. Sekali lagi saya tidak meninggikan karena saya meyakini bahwasanya kalau kita tidak terlahir dari dukun bayi, ini saya bapak kita atau kakek kita. Jadi intinya jangan menghilangkan cara istilah sekarang itu kacang lupa sama kulitnya. Lah ini kan kurang prayoga. Intinya menurut saya keyakinan saya, pekerjaan yang paling mulia bagi kaum hawa adalah dukun bayi. Namun demikian bukan berarti seluruh kaum hawa ini pengen jadi dukun bayi, karena ini adalah kodrat ilahi begitu. Sedikit lagi Mbah, gini, problemnya itu kan ada ini Mbah, di beberapa tempat yang saya dengar itu bahwasanya karena era sekarang ini kan orang banyak yang bingung profesi, sehingga di desa itu ada yang terkesan memaksakan diri melanjutkan bahwasanya dulu ibunya pernah menjadi dukun bayi, maka ini anaknya yang perempuan juga meneruskan menjadi dukun bayi, padahal belum tentu kompetensinya, istilahnya begitu loh Mbak. Nah itu bagaimana untuk membedakan bahwa ini loh yang semestinya menjadi dukun bayi, ini loh yang tidak begitu. Yang bisa membedakan itu rasa dan perasaan, Mas. Artinya begini, saya mengatakan ini kodrat atau bukan. Kalau berdasarkan ingin, niscaya agak kesulitan. Namun kalau kinodrat, niscaya itu tidak. Jadi saya mengatakan bahwasanya ini ada alur alamiah atau apa ya, nalurinya si orang ini. Saya mengatakan tadi, kalau ibaratnya hamil dan tidak, kan biasa 1 bulan nih saya nggak menstruasi, ibaratnya saya dicek 2 bulan. Dukun bayi ini kalau memang dasarnya keinginan, saya tidak bisa mengetahui. Nah, tapi kalau naluri yang memang dia kinodrat, saya dengan kekuatan nalurinya ya, dia itu akan bisa mengatakan, oh ya sedang isi, sedang mengandung. Lah ini saja kan tanpa ada pelajaran, dan mohon maaf, dukun bayi, siapa dokter yang ngajari dukun bayi? Tapi dokter banyak yang dilahirkan dari dukun bayi, ya kan? Nah, namun sekarang dokter akan mengatur dukun bayi. Lah kira-kira seperti apa gitu loh. Lah ini kekuatan naluri ini yang wajib kita junjung tinggi ya. Artinya seyogianya, tidak harus, seyogianya yang namanya dukun bayi ini tetap bukan dipelihara ya kayak ayam. Artinya tetap dijunjung tinggi, lalu disinergikan dengan antara medis dan medis disatukan. Makanya saya katakan ada baiknya para dokter kandungan atau para bidan ini ngangsu kawruh ya, tembang tembung sa langkah sa ucap sa tindak mengikuti daripada jejak dukun bayi ini, karena ini kekuatan naluri yang tentunya akan lebih kuat dibanding dengan kekuatan yang lain menurut saya. Jadi intinya pekerjaan yang paling mulia adalah untuk kaum hawa adalah dukun bayi. Namun tidak setiap manusia atau kaum hawa bisa jadi dukun bayi, karena ini adalah garis titis tulis atau kodrat. Kekuatan utamanya adalah naluri, dan tengarannya biasanya baik diantar melalui orang maupun ibaratnya menemukan sendiri, ada tanda keris brojol. Saya rasa demikian. Terima kasih.